social distancing. Okay. Social distancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menyaksikan saya Cikgu Jumat dalam rancangan Cikgu Jumat Live Show. Salam Ramadan yang ke-12. Bertemu kita sekali lagi dalam platform Cikgu Jumat Live Show. Tuan-tuan dan puan yang menyaksikan video ini, apa khabar anda? Semoga anda semua sihat di samping keluarga yang tercinta. Dan semoga kita semua masih lagi diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa dan kita melaksanakan ibadah ini dengan cukup bersemangat, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang menyaksikan video ini, jangan lupa tolong like dan share dulu video ini sebanyak yang mungkin, kerana hari ini kita akan berbicara tentang satu topik yang sangat menarik dan sekali lagi saya bawakan satu panel yang
Berbeza kerana Kepenok ini agak lebih muda dan kita lebih santai sedikit pada hari ini kerana beliau merupakan seorang yang agak layaklah untuk berbicara tentang topik kita hari ini, iaitu apakah topik kita hari ini? Yaitu pengalaman lockdown di US, dan kita juga akan berbicara tentang seputar sinetron. Ya, mungkin ada kalangan penonton-penonton merupakan peminat-peminat sinetron di TV3 ataupun di TV-TV yang lain. Alright, tuan-tuan, sebelum saya nak menjemput kita punya panel hari ini, izinkan saya nak kenalkan dulu sedikit latar belakang beliau, kerana beliau ini merupakan sahabat baik saya dan insyaAllah pada hari ini dia sanggup bersama-sama dengan kita untuk membicarakan topik ini, pengalaman beliau sendiri lockdown di US. Dan untuk pengetahuan anda, beliau sekarang ini tengah live juga bersama dengan kita daripada US secara langsung, dan kita akan dengarkan bagaimana keadaan dia yang berada di US. Baik, saya nak ceritakan sedikit latar belakang beliau. Nama beliau adalah Fadli Maulana Safawi, berasal daripada Indonesia. Dan beliau mendapat pendidikan awal di sekolah menengah di Pesantren Terpadu Al-Kahfi Bogor, dan seterusnya melanjutkan pelajaran dalam bidang diploma di Kolej Teknologi Darul Naim Kelantan, Malaysia. Sebab tu beliau saya kenal kerana kami pernah belajar di tempat yang sama, dan beliau adalah junior saya dan saya adalah senior dia. Okey. Kemudian degree, beliau terus melanjutkan pelajaran degree dalam Business Management di Teesside Middle School UK. Seterusnya sekarang beliau ongoing tengah sambung master dalam bidang filem dan media di salah sebuah universiti yang terkemuka tentang filem di US, iaitu Johns Hopkins University. So John Hopkins ni, kalau saya tak salah, di sana terdapat ramai producer-producer yang melibatkan filem-filem Hollywood merupakan pensyarah di sana, dan juga banyak membantu di universiti sana. Sebab tu beliau memilih universiti ini kerana universiti ini sangat memenuhi cita rasa beliau untuk karier akan datang, insyaAllah. Kemudian untuk pengetahuan anda, beliau memilih filem dan media ini bukan apa, kerana beliau juga mempunyai pengalaman bekerja sebagai kru production dalam filem dan sinetron. Ini yang kita nak sebutkan hari ini. Kerana itu kita berbicara topik yang kedua juga yang kita nak cuba bicarakan hari ini adalah seputar sinetron. Beliau akan berkongsi pengalaman, dan mungkin para penonton yang ada di live sekarang ini, mungkin ada soalan-soalan tentang sinetron. Kenapa filem sinetron ni macam ni? Kenapa sinetron hero ni macam ni? So anda boleh tolong like dulu dan share dulu video ini ke semua platform media sosial yang ada untuk kita memberikan lagi maklumat dan perdahan ilmu kepada rakan-rakan kita. Okey, tuan-tuan, dan seperti yang saya sebutkan tadi, beliau pernah menjadi kru production filem dan sinetron. Antara tajuk sinetron yang pernah beliau terlibat adalah Ngantri ke Syurga pada tahun 2015 dan Jawara pada tahun 2016. Itulah sedikit, dan beliau telah berkahwin, mempunyai 2 orang anak dan baru seorang isteri, ya. Alright. Baik, okey tuan-tuan, dengan ini kita sambut dengan sambutan yang hangat. Mari kita berikan tepukan yang gemuruh kepada sahabat saya, Brother Fadli. Kita tepukan tangan untuk Brother Fadli terlebih dahulu. Ya, itu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you, brother? Alhamdulillah baik, brother juga. Alhamdulillah. Alright, ini sekarang di US, di rumah atau di mana? Di rumah, di apartemen. Oh, di apartemen. Okey, baik. So brother, itu dia sambutan kita. Terima kasih terlebih dahulu saya nak sebutkan. Terima kasih kerana sudi. Itulah bro, sebab datang kita punya sesi live ni bro. Sebab kita hari ni kan ramai orang duduk depan komputer sebab terlalu banyak masa. Bukan di US saja lockdown, di Malaysia juga lockdown. Bahkan di Indonesia juga lockdown, dan seluruh dunia kalau kita nampak ada banyak negara telah lockdown. Okey bro, kita pergi kepada soalan. Boleh bro? Dah ready ya? Jangan risau, kita chill-chill aja. Ya, bincang-bincang aja. Sebab sebelum-sebelumnya saya tengok tetamunya Cikgu Jumat nih, oh macam orang-orang hebat, orang-orang pakar nih. Saya dijemput nih. Kita mau sembang macam video call biasa ke macam mana nih? Kalau yang serius-serius saya tak boleh. Sebab memang bukan pakar apapun. Jadi kita sembang-sembang aja ya, Cikgu. Ya, boleh. Ini orang Indonesia kata nyantai aja ya. Okey, kita nyantai aja insyaAllah. Okey, baik. Kita pergi pada soalan yang pertama. Nyantai juga kerana soalan itu harus ditanya juga ya. Okey, boleh tak Brother Fadli ceritakan seberapa kritikal keadaan COVID-19 di US sekarang?
Kita tahu sekarang US ni sudah 63.000 kematian dan 1,3 juta yang positif. So, macam mana keadaan yang anda lihat di depan mata? Adakah dia memberi kesan yang dampak yang agak serius atau bagaimana? Silakan, Fadli. Ya, kalau melihat kepada angka itu, ya memang cukup mengerikan ya, termasuk yang terparah di dunia ya, sampai 1 juta lebih case, kemudian yang meninggal sudah 60.000. Sebab memang US terutamanya angka itu penyumbang terbesarnya adalah New York, karena New York adalah mungkin negara antarbangsa paling besar sedunia ya, maksudnya begitu busy orang dari berbagai negara datang ke New York sehingga memang penyebarannya pun menjadi sukar di kontrol ya. Tapi alhamdulillah sebenarnya kalau di New York sendiri ya, governornya sudah mengatakan we have flattened the curve. Jadi curve-nya itu sudah cukup flat ya. Walaupun flatnya standar New York nih masih tingginya di negara yang lain gitu. Jadi semalam New York itu masih ada 1.300 case baru dan ada 400 lebih case yang meninggal. Jadi kalau untuk standar negara yang lain mungkin itu tinggi, tapi untuk New York sendiri itu udah cukup menurun. Jadi mungkin tanggal 19 bulan lepas lah itu benar-benar peak atau kemuncak di New York. Tapi sekarang di New York sendiri sudah turun. Tapi itu New York. Jadi memang kalau kita nak sembang pasal COVID-19 ini banyak dimensinya. Tak sesederhana bicara data. Jadi banyak orang yang salah paham. Di New York memang sudah flat, tapi di Amerika sendiri pun, Amerika Syarikat sudah cukup berkurang. Pernah suatu ketika dalam satu hari ada 60.000 case baru, ya, dan hari ini sekitar 20.000 case baru. Jadi secara itu memang sudah cukup berkurang, tapi di US ada banyak state, ada banyak negeri yang setiap negeri berbeza. Jadi kadang-kadang ada orang dari negeri yang lain kemudian melihat New York, wah New York sudah cukup turun. Akhirnya dia pun sekarang ramai yang demo ya, unjuk perasaan kepada pemerintah-pemerintah di negerinya masing-masing minta dibuka juga. Tapi masalahnya dia tak tahu bahwa New York memang sudah turun, tapi negeri dia baru naik. Macam negeri saya duduk di Maryland ya. Jadi kawasan DC, Virginia, Maryland, kawasan dekat-dekat ini justru hari-hari terakhir ini case-nya semakin banyak. Itulah, jadi maksudnya banyak, setiap state punya case yang berbeza. Jadi memang tak boleh dipukul rata kalau orang Indonesia kata ya. Jadi tetap jangan sampai sebab ada negeri yang lain itu case-nya sudah menurun, semuanya minta dibuka lagi, sudah lockdown dibuka, walaupun sebenarnya di US ini bukan lockdown ya. Jadi lebih kepada stay at home order. Jadi kita disuruh untuk duduk di rumah. Sebab kalau lockdown ini bahasanya mungkin terlalu keras. Dan sebab US ini free country, jadi mungkin tak menggunakan istilah itu. Sama di Indonesia juga tak menggunakan istilah lockdown, tapi disebutkan istilahnya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Jadi US, kalau ditanya US macam mana, jawabannya adalah setiap state, setiap negeri berbeza. Kalau New York masih parah, tapi sudah menurun. Tapi negeri-negeri lain ini yang kemudian baru mau naik. Jadi sepertinya kalau bicara satu negara Amerika Syarikat masih jauh sepertinya. Walaupun kita berdoa semoga cepat selesai, tapi ya ini masalahnya dengan COVID-19 ini kita tak boleh tahu apa yang akan terjadi seminggu ke hadapan, 2 minggu ke hadapan. Jadi kita jangan complacent, jangan termasuk di Indonesia atau mungkin di Malaysia, jangan merasa puas bahwa angkanya sudah berkurang, tapi justru sekarang lah kalau kita berpuas diri, akhirnya kita buka lagi activity macam biasa, tersebar lagi virusnya, kita ulang dari kosong lagi. Jadi kita akan balik lagi. Jadi kena bersabar juga lah sekarang. Oke, itu dia sedikit introduction daripada Brother Fadli kita mengatakan tentang para penonton yang baru bersama dengan kita, mengatakan tentang situasi sebenar keadaan di US sekarang, yang mana ada banyak negeri-negeri yang baru saja memuncak naik, mencanak naik dia punya graf dia, tetapi secara keseluruhannya seperti yang kita tengok statistik itu agak mengerikan. Tapi walau bagaimanapun kita harapkan semoga benda itu cepat berlalu pergi dan kembali seperti sedia kala. Dan ini menjadi pengajaran untuk dua negara ya,
negara Brother Fadli dan negara saya, negara Malaysia. Dan sekarang situasinya Fadli, untuk pengetahuan Fadli dan para penonton, karena kita dipahamkan sekarang ni penonton kita ada juga dari Bekasi, ada yang daripada Depok, ya udah ada nih, ini Bekasi join, ya ada nih komennya, udah Bekasi join. Jadi ini sebenarnya live stream kita nih international punya live stream ya. Anda di US dan penontonnya juga daripada 2 negara. Di Malaysia sekarang sudah satu tahap, yaitu PKPB. Maksud PKPB ini adalah Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat. Maksudnya sudah ada beberapa sektor-sektor ekonomi yang dibuka untuk tetapi masih lagi bersyarat untuk menjaga social distancing. So hopefully kita harap walaupun bersyarat, kita harap masyarakat Malaysia tidak mengambil kesempatan sangat, kerana kita still worrying dan kerajaan selalu mengingatkan agar kalau tak ada apa-apa sangat jangan keluar. Stay safe at home. Okey, itulah daripadanya. Okey, ini ada lagi dari Bekasi ya. Ramai orang Bekasi ya. Brother Fadli. Tapi di Malaysia mau tanya, gantian nih, kita kan sama biasa. Di Malaysia dapat duit tak dari government? Ya dapat, ya di Malaysia ya dapat. Malaysia 4,000 dan ke bawah dia akan dapat 1,800 secara berperingkat. Dia akan dapat 1,000 dulu, kemudian kali kedua dia akan dapat 800. So itu pemerintah di inilah. Bagi yang 1,600, sorry lah 1,600, bukan 800, 1,600. So 1,000 dulu, kemudian dia akan dapat 600. So banyak intensif yang kerajaan Malaysia bagi, dipanggil sebagai prihatin. Satu intensif yang sangat bagus, bukan sahaja untuk menjana membantu rakyat, tetapi juga dia membantu golongan-golongan usahawan yang terjejas. Banyaklah kalau kita nak cerita. Brother Fadli memang mungkin 2 jam tak cukup kita punya ni. Brother Fadli, boleh kita kembali semula kepada topik kita, Brother Fadli? Boleh, sila. Boleh. Okey, baik. So saya dipahamkan anda ke sana itu kan meninggalkan keluarga yang ada di Indonesia, jauh ya, beribu batu meninggalkan keluarga. Jadi ketika PKP ketika berlakunya krisis COVID dan perintah lockdown di sana, apa perasaan anda mula-mula tu? Boleh anda ceritakan secara personally kepada penonton yang mahu mendengarkan sendiri? Silakan. Sebenarnya rancangannya adalah saya terus datang ke sini dengan keluarga sekali. Tapi memang hari itu ada delay ya, sebab kalau mau study di US ini prosesnya rumit dibanding dengan pergi ke UK. Dulu masa saya mau study ke UK lebih senang. Ke UK, US nih banyak dokumen apa. Jadi kena banyak verify dokumen lagi. Waktu itu sudah hantar dokumen, ternyata ada yang kurang, kena hantar balik. Jadi delay. Jadi saya baru dapat visa 1 hari sebelum perkuliahan dimulai. Jadi terus kena berangkat esoknya. Jadi memang persiapannya masih kurang, ya, baik di Indonesianya maupun di US-nya. Sebab kalau kan ke US juga belum ada accommodation, belum ada apartemen, belum ada macam-macam gitu ya. Jadi kalau misalnya terus bawa anak dan istri, rasanya agak risky juga, berisiko. So jadi kemarin saya pergi dulu sendiri. Nah rencananya adalah kalau sudah settle semua, saya ke sana ambil balik, bawa anak istri sekali ke sini. Tapi ternyata takdirnya ada COVID-19, so tak boleh balik, jadi tak boleh jemput, tak boleh ambil mereka, jadi sementara sendiri dulu. Tapi tapi ya tak masalah, sebab hari-hari kami video call lah. Jadi walaupun sendiri tapi di hati ramai-ramai. Ya gitulah kira-kira. Jadi juga terdapat sedikit tekanan juga ya di awal berlaku itu, ada sedikit rasa tertekan atau stres juga. Ya mungkin manusiawi ya. Jadi pasti kita merasa keseorangan ya, sendirian. Dan saya juga ada membuat podcast. Jadi kalau kawan-kawan yang tak tahu, saya punya YouTube channel. Namanya Producer Wannabe. Saya juga ada upload, saya punya podcast tentang bagaimana saya menjalani stay at home sendirian di sini. Ya, jadi memang awalnya agak terasa sepi gitu kan. Dan memang kita sebagai manusia saya rasa mesti lebih terbuka ya tentang kesepian. Kadang-kadang ada stigma negatif di mana dalam masyarakat kita dianggap kalau misalnya keseorangan, kesepian ini macam terus orang akan judge bahwa ini
apa namanya tak dekat dengan Allah begitu, agamanya tak baik begitu. Padahal Ya. itu dua hal yang berbeda begitu. Memang, nah tentu ketika kita mendekat kepada Allah tentu apa namanya kita menjadi lebih terubati, tapi tetap kita masih merasakan kesepian dari kehadiran keluarga ya, anak kita, saya anak punya 2 kecil-kecil, ada istri di sana gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan video call, dan yang penting ya kita mendekatkan diri dengan Allah ya, dengan banyak ibadah. Insya Allah kita akan dijaga, kemudian juga boleh terus silaturahim. Tapi zaman sekarang jangankan yang keluarga, dengan kawan pun macam kita sekarang buat ini boleh bersilaturahim gitu ya. Jadi boleh banyak jalan lah. Jadi apa namanya, the moral of the story, kawan-kawan yang sekarang stay at home atau lockdown, atau di Malaysia namanya apa tadi? PKP. Ya PKP. Kawan pergerakan. Ya bersyukurlah yang masih bersama dengan keluarga ya, sekurang-kurangnya boleh stay bersama keluarga di rumah happy ya. Ya sedangkan ada orang lain yang bersendirian di perantauan seperti saya. Masya Allah. Ya itu dia Dr. Roban. Sebenarnya bagaimana? Oke, saya nak sapa dulu penonton kita. Terima kasih yang join kita. Kita sudah ada Encik Bibs, dia kata kita sampaikan apa nih, sahabat seperjuangan Kak Ketiri Padli, mantap. Salam Bibs. Ya, kemudian ada lagi daripada Bekasi juga, Puan Wahani, terima kasih. Christina, terima kasih. Dan the number one fans of Brother Fadli, Nabila Laili dari Depok. Juga menyaksikan. Dan ada lagi Cik Sadan Omar daripada Malaysia. Masya Allah, Assalamualaikum Ustaz. Okay. Semoga Fadli dalam keadaan baik sejahtera dan sehat walafiat. Begitu juga buat Jumat. Okey, terima kasih. Amin ya Allah. Ya, okey. Tadi Cikgu Sadan kan? Cikgu Sadan. Ya, Cikgu Sadan. Ya, betul. Masa saya di UK dulu, Cikgu Sadan tuh sampai masa pergi ke UK, dia sampai datang ke apa namanya, ke kota saya di Middlesbrough. Jadi sangat rapat saya dengan beliau. Assalamualaikum Ustaz. Mudah-mudahan boleh jumpa segera kembali kita silaturahim. InsyaAllah. Itu dia Cikgu Sadan ya, yang banyak mendekati beliau di UK dulu. Okey. So tuan-tuan dan puan yang menyaksikan video ini, jangan lupa terus share dan like, dan untuk mengetahui tuan-tuan dan puan, anda boleh berkomen secara langsung, dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan terkaitan tentang pengalaman lockdown ataupun seputar sinetron. Kenapa ada perkataan seputar sinetron? Kerana Brother Fadli kita ini adalah seorang pelajar dalam bidang filem dan media, dan beliau pernah terlibat dalam kru production dalam sinetron di Indonesia. So mungkin anda, inilah peluang secara langsung eksklusif yang akan dijawab oleh Brother Fadli. Bukan senang nak curi masa Brother Fadli duduk bersama kita datang untuk dalam live talk show seperti ini, kerana beliau sibuk menyiapkan tugasan-tugasan yang diberikan. Walaupun dalam tempoh PKP ataupun lockdown di sana, beliau banyak tugasan-tugasan yang diberikan. So itu tadi huraian daripada beliau mengatakan bagaimana di awal tu terdapat sedikit tekanan kerana beliau juga manusia. Okey, sebagai manusia biasa kita tak boleh tidak lari daripada perasaan lonely bila kita keseorangan. So seperti yang beliau tekankan tadi, bersyukurlah kepada orang yang lockdown ataupun PKP-nya bersama dengan keluarga. Setidaknya kita boleh ada attachment and bonding dengan keluarga-keluarga, tetapi ada begitu ramai lagi sebenarnya orang di luar sana sebenarnya menghadapi situasi yang sukar ini keseorangan, seperti Brother Fadli sebutkan dirinya. Tetapi itulah, sebagai manusia biasa, tekanan itu tetap hadir, tetap kunjung tiba dalam diri beliau. Tetapi saya nak tanya soalan seterusnya kepada beliau. Okey, Brother Fadli, bila tekanan muncul, bagaimana Brother Fadli cuba mengatasi tekanan itu, dan apakah yang macam mana nak cakap ya, bagaimana anda nak cuba positifkan diri balik? Kan kalau kita tahu orang biasanya akan rasa tertekan, dan jika tekanan itu berterusan dan tidak diuruskan, dia akan jatuh kepada titik apa dipanggil depres. Bila dia depres lagi bahaya. So bagaimana anda menguruskan emosi itu agar dia kembali positif semula? Silakan. Baik. Kalau misalnya ini ada dua hal yang berbeza. Kalau memang kalau memang kawan-kawan yang tengok ini pernah merasa depression, maka keadaan depression itu bukan keadaan yang biasa-biasa sehingga kena minta tolong ya. We have to seek help if we feel depression. Itu lain halnya dengan, jadi ada darajah yang berbeza. Kalau hanya sekedar rindu kepada keluarga ya, keseorangan, itu masih oke. Maksudnya ya kita
ya caranya adalah itu mungkin yang saya rasakan ya pertama ya berhubunglah dengan keluarga, ya telepon, ya video call. Sebab apalagi saya seorang ayah, mananya anak saya pun punya hak masa untuk saya mendidik ya, untuk saya membersamai mereka. So kalau saya secara fisik tak boleh memberikan hak masa mereka, sekurang-kurangnya secara video call, secara talian saya boleh juga memberikan perhatian sebab itu hak mereka. Begitu juga istri saya juga punya hak, jadi saya pun kena berhubungan juga begitu dengan secara talian, secara online. Tapi ya begitu, yang pertamanya ya tentu kita hubungkan dengan keluarga. Yang kedua adalah tentu kita semuanya makhluk Allah, ya, yang pegang hati kita, yang pegang otak kita, yang pegang perasaan kita semuanya Allah. Jadi ya setelah kita itu kemudian berusaha mendekati keluarga, kita juga jangan lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya sholat, ya. Insya Allah sholat itu kata Rasul kan rehatnya orang beriman, ya. Jadi dengan sholat itu kita refresh, ya mengisi baterai, ya benar-benar ya. Dan saya rasakan ya. Jadi memang dengan busy banyak tugasan setiap minggu banyak tugasan dari kuliah, kemudian juga keadaan yang kurang kondusif, gitu ya. Jadi banyak hal. Memang awalnya saya jadi lalai begitu, jadi banyak sibuk hanya mengerjakan tugasan dan lain-lain. Tapi saya cukup lalai, cukup terleka, ya. Akhirnya sholatnya hanya sekedar yang wajib, ya. Kemudian baca Qurannya juga jarang, ya. Zikirnya juga jarang. Tapi alhamdulillah saya pun berpikir, saya pun merenung, saya pun mengevaluasi diri. Tandanya, jadi kita boleh perasan begitu ya. Oh saya serasa macam ini. Dan akhirnya saya memutuskan untuk sholatnya ditambah lagi, jangan cuma yang wajib begitu ya, sebab ya itu sangat minimum begitu kan. Bagaimana Allah mau cinta sama kita kalau kita hanya buat yang wajib-wajib saja begitu kan. Kemudian juga ya dengan baca Quran yang melembutkan hati kita, dengan berzikir, ingat-ingat terus sama Allah. Dan alhamdulillah yang saya rasakan akhirnya boleh lebih tenang begitu ya. Jadi hablum minallah dan hablum minanas itu kita jaga dengan baik. Apatah lagi kita berada dalam bulan Ramadan, ya, dan alhamdulillah Ramadan juga menjadi salah satu wasilah ya, pintu bagi saya untuk mengingatkan diri, oh ini dah Ramadan gitu kan. Kadang-kadang sebab hari itu COVID-19 ini beritanya terlalu besar, sampai-sampai kita tak perasan, dah nak Ramadan gitu. Tapi alhamdulillah saya pun teringatkan ya dengan Ramadan, akhirnya pun lebih banyak lagi ibadah, dan alhamdulillah ya saya boleh merasa lebih baik ya. Jadi happy lah walaupun jauh dari keluarga. Ya sedikit lagi Brother Fadli, kalau saya kan tahu anak-anak Brother Fadli itu kan kecil-kecil lagi. Mungkin kalau istri itu udah ada pengertian ya, ada sedikit mengerti. Tapi anak-anak itu gimana diberikan pemahaman karena dalam keadaan seperti ini bahwa ayahnya itu sedang tersangkut gimana atau macam mana? Silakan. Jadi ya itu all credits go to my wife ya. Jadi itu semuanya itu menurut saya kehebatan istri saya. Jadi sering ditinggal masa saya di UK juga dulu sebab saya itu self funded ya, bukan scholarship. Kalau sekarang saya alhamdulillah dapat beasiswa dari pemerintah Indonesia. Tapi masa di UK dulu kan bukan beasiswa. Jadi uang keluarga, uang sendiri. Jadi dari pemerintah UK, Home Office UK, saya tak boleh bawa dependen, saya tak boleh bawa keluarga. Jadi memang anak saya pun yang pertama sudah biasa ditinggal juga dulu, udah ditinggal. Tapi yang menarik adalah dari dulu istri saya membahasakan bagi tahu kepada anak saya bahwa ayah tengah berjuang, dia kata. Sampai orang-orang pun anak saya ini cakap dengan uncle-nya, dengan neneknya yang lain. Kalau ditanya ayah mana, dia cakap ayah sedang berjuang katanya. Jadi diberikan mindset yang baik ya bahwa ayahnya ini sedang belajar, berjuang gitu, dan itu juga untuk anaknya. Jadi jadi itu alhamdulillah sih yang lebih banyak, saya harus jujur, yang lebih banyak berperanan untuk menanamkan mindset yang betul adalah istri saya. Ya saya melebihnya ya memberikan waktu masa yang cukup ya, seperti yang saya sebut tadi bahwa ya setiap hari mungkin boleh 2 kali video call. 1 kali video call boleh 1 jam, boleh 2 jam, kadang-kadang sebab perbedaan masa, kadang-kadang yang penting kita saling menatap. Jadi kadang-kadang masa saya sudah tak larat mau tidur pun, saya letak saja handsetnya di sebelah saya, jadi saya tidur, budak-budak tengah main, saya tidur aja tengok gitu. Jadi yang penting masa itu ada, dan alhamdulillah sebab saya tadi sudah cakap saya punya YouTube,
Jadi kami punya 2 YouTube. Ada channel saya sendiri tentang film dan media, ada satu lagi channel keluarga kami gitu. Namanya Asma and Abdul Family. Nah, alhamdulillah sebelum saya pergi ke sini, kami buat banyak video. Jadi kami main bola dengan anak, kita videokan gitu. Lepas itu juga, dan waktu saya cakap tadi bahwa saya dapat visa itu 1 hari sebelum berangkat, 1 hari. Jadi sebelum masuk kelas. Jadi benar-benar, dan hari itu dapat visa setengah hari. Saya ingat, saya pernah janji kepada anak saya mau mengajak ke taman. Ada taman park di dekat rumah yang belum sempat gitu. Jadi hari itu, sebab itu hari terakhir saya esoknya harus berangkat, kita pergi ke park itu, ke taman itu, dan ternyata hari itu tamannya tutup. Aduh, kasihan nih. Tapi alhamdulillah akhirnya kita dapat ide, oke, kita pergi yang lain. Akhirnya hari itu kita pergi ke sebuah trampolin park, taman trampolin terbesar di Indonesia, dan alhamdulillah malam itu kita boleh bermain, dan kita pun record juga buat video, dan itu buat di YouTube juga. Dan anak-anak saya kalaupun rindu, mereka boleh tengok saya melalui video, macam mana kita main sama-sama. Lepas itu masa saya ke sini juga masa flight ke sini, saya juga buat vlog ya untuk anak saya. Jadi saya memang mention, kalau kita rata-rata kan orang buat vlog itu kan untuk audiens kan. Tapi kalau saya memang saya sebut ayah gitu, ini jadi kita sebut nama anak kita sebut kita bahasakan ayah dapat ini, ayah mau ke sana, ayah sudah sampai. Seolah-olah interaksi dengan anak langsung ya. Iya gitu. Jadi anak-anak pun selain video call, mereka, sebab anak zaman sekarang kan tak boleh dijauhkan dari YouTube. Tapi ya ketika mereka buat YouTube, kita pun boleh juga menambahkan bonding juga. Jadi anak-anak saya pun, jadi video-video saya itu terutama yang channel mereka ya, yang channel dengan keluarga ini, jumlah view-nya bertambah terus setiap hari, sebab mereka lah, bukan orang-orang mana, sebab mereka sendiri yang tengok diputar lagi, sebab itu diantara cara kita mengobati rindu lah, kira-kira begitu. Ya, untuk penonton-penonton sekalian yang baru menyaksikan, sebenarnya saya selalu stok juga lah di YouTube beliau dan di IG beliau, Brother Fadli kita. Saya cukup kagum, ada satu video yang beliau upload di media sosial beliau, yang mana beliau sedang tasmih bersama-sama dengan anak perempuan beliau yang baru berusia 3 atau 4 tahun, tak silap saya. Sudah 5 tahun. Beliau tasmih, bahkan anaknya mengalahkan ayahnya ya. Tasmih itu anaknya yang seusia 5 tahun membetulkan ayahnya ya. Oke, bagaimana hebat anda dan istri anda, Brother Fadli, mendidik anak sekecil itu sudah boleh menghafal Quran, dan terus ada nilai-nilai akhlak yang begitu baik yang mungkin boleh jadi contoh kepada rakan-rakan. Silakan, Brother Fadli. Iya, memang itu tentu ya dari kecil ya. Jadi memang mendidik anak itu kan jadi mendidik anak itu bahkan kita harus mempersiapkan sebelum berkahwin gitu. Jadi sebelum berkahwin pun sudah mempersiapkan, mengkonsep bagaimana nanti punya anak, pendidikannya bagaimana. Jadi masa saya berkenalan dengan istri semasa sebelum berkahwin pun kita sudah ada diskusi, perbincangan macam mana nanti konsep mendidik anak. Jadi memang sudah harus disiapkan dari dulu. Nah, berkaitan dengan Al-Quran, ya tentu dari sejak hamil istri saya alhamdulillah selalu membaca Al-Quran. Jadi sudah diperdengarkan dari sejak dia masih di dalam kandungan, semasa menyusui juga sambil juga mengulang hafazan Quran gitu ya. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya anak itu harus dibuat happy. Jadi mudah-mudahan saya tidak termasuk kepada golongan orang tua yang akan saya sampaikan, yang saya bincangkan sekarang, dan mudah-mudahan kita semua tidak termasuk. Ada beberapa orang tren ya zaman sekarang, orang tua yang berlumba-lumba anaknya untuk menghafal Quran gitu. Jadi anaknya kalau orang Indonesia kata dijejalkan ya, dicekoki, dijejalkan hafal Quran, suruh hafaz. Tapi kalau ditanya sebenarnya itu untuk anaknya atau untuk ayahnya? Kadang-kadang kita harus jujur, jangan ada yang akhirnya hanya untuk gengsi, hanya untuk kebanggaan, pride. Anak saya ini sudah hafaz 10 juzu, 5 juzu, hanya untuk dipamerkan. Jadi kita harus kembali jujur bahwa ini untuk kita atau anak kita. Nah, kemudian masalahnya apa? Masalahnya adalah akhirnya ada anak-anak yang merasa dipaksa oleh ayahnya untuk menghafaz Quran. Akhirnya dia merasa dipaksa, merasa tak happy, akhirnya bagi dia Al-Quran itu adalah melelahkan, Al-Quran itu adalah
keterpaksaan. Akhirnya ya sudah mungkin sudah remaja, sudah dewasa, dia pun lupa, akhirnya tak baca Quran lagi. Jadi padahal sebenarnya apa saya mau tanya, ada tak kewajiban anak kecil untuk hafaz Quran? Tak ada, kan? Jadi ada tak anak kecil diwajibkan untuk menghafal 5 juzuk Quran, 10 juzuk? Jadi tak ada. Yang perlu kita tanamkan adalah kecintaan mereka kepada Quran. Jadi kemudian ketika anak itu sudah cinta, sudah happy, jadi mengulang hafazan pun dengan bergurau, dengan happy, nanti kita bagi hadiah, tak ada paksaan. Jadi kita bina environment-nya, otomatis ketika anak kita sudah suka dengan Al-Quran, dia akan menghafaz sendiri. Anak kecil kan pandai, gitu. Jadi itu hanyalah efek samping, ya. Jadi side effect dari kita membina suasana keluarga yang suka sama Al-Quran, gitu. Jadi anak itu akan suka sendiri, berbanding dengan kita paksa dia, kita bagi target, ya, kena hafaz ini gitu. Ya itu akhirnya mungkin dalam jangka tempo waktu yang sebentar, mungkin dia nurut, dia pun mau. Tapi nanti ketika dia remaja, akhirnya ketika dia merasa terpaksa, akhirnya malah negatif. Tapi bukan berarti saya mengatakan jangan kita mendorong-dorong anak baca Quran, tak. The bottom line, maksud intinya adalah kebahagiaan, happiness, suasana yang happy ketika kita mengajak anak kita membiasakan dengan Al-Quran. Itu poinnya. Kalau dengan itu kemudian anak kita pun jadi hafal 5 juzuk, 10 juzuk, alhamdulillah. Tapi targetnya bukan itu. Itu hanyalah menjadi side effect dari yang kita membangun cinta kepada Al-Quran. Mungkin itu kali. Ya, oke. Terima kasih Brother Fadli. Itu dia tuan-tuan yang baru menyaksikan. Kita sekarang bersama dengan panel kita Brother Fadli yang sekarang sedang melanjutkan pelajaran dalam sarjana dalam bidang media dan film di John Hopkins University di US. Dan sekarang perjalanan kronologi cerita beliau yang sejak awal lagi kita saksikan, beliau berkongsi bagaimana beliau pergi ke US untuk melanjutkan sarjana di sana, pelajaran sarjana di sana, dan rancangan untuk membawa keluarga beliau yang ditinggalkan di Indonesia, anak kecilnya 2 orang dan seorang istrinya, dan nak dibawa ke Indonesia, tetapi Allah berkehendak akhirnya COVID-19 menjengah dan kita lihat beliau terperangkap di sana dan rancangan beliau agak sedikit terganggu. Dan sekarang kita banyak bercerita tentang bagaimana beliau memberikan norma-norma yang positif pada diri beliau dan keluarga beliau walaupun terpisah antara benua yang begitu jauh daripada Indonesia, dan juga beliau sendiri berada di US. So itu berkaitan tentang bagaimana pengalaman lockdown beliau, dan satu perjuangan yang cukup hebat, dan saya sangat-sangat tersentuh dengan anak-anak kecil yang diberikan mind setting oleh ibunya. Bagaimana kalau ada orang bertanya ibu, kalau dia bertanya kepada ibunya, ayah lagi ke mana? Ibunya sudah tanamkan dari kecil, ayah itu sedang pergi berjuang, nak. Ya, ayah itu sedang berjuang, nak. Ya, seolah-olah begitu. Karena jadi kalau orang lain sedang bertanya dengan anak-anak ini, terus ayah kamu kemana? Anak ini boleh menjawab, walaupun usianya baru 5 tahun, 3 tahun ataupun 2 tahun, mereka mampu mengatakan ayah sedang berjuang. Itu satu jawaban itu bukan jawaban yang dibuat-buat, bukan jawaban yang dibuat supaya bagus, tapi memang literally, ya, secara artinya memang betul, sebab kan kita study itu kan berjuang. Study, ya kan, study. Kalau kita dari tadi kita bincang pasal agama, ya, walaupun saya bidangnya film dan media, tapi saya ingin juga menunjukkan bahwa dulu masa di GTD, ya, salah satu pesanan yang saya ingat dari ketua eksekutif dulu masa saya di sana, Dr. Abdullah Sudin, beliau mengatakan either you become an usprof or a proftat, kata beliau. Jadi kita cuma punya 2 pilihan, nak menjadi usprof atau artinya ustadz profesional, atau proftat, profesional ustadz. Gitu. Jadi saya juga ingin mendibang suatu stigma bahwa orang yang bekerja mempunyai karir di media, di film ini jauh daripada agama. Sebenarnya tak ada dikotomi atau tak ada pemisahan seperti itu. Tadi kita bincang apa tadi ya, kok tiba-tiba ke sini? Ya, enggak apa-apa. Itu juga berbuat santai, ya. Oke, terus itulah beliau sendiri tadi menceritakan juga. Oh ya, balik tadi maksudnya, ya, menuntut ilmu itu kan jihad, ya. Jadi kita kadang-kadang kan arti jihad itu dikecilkan, ya, seakan-akan jihad itu artinya hanya spesifik, padahal jihad itu adalah kata-kata
di antara kata konsep yang sangat besar dalam agama kita, ya jihad itu banyak dimensinya dan kita belajar, ya apalagi belajar di luar negara itu adalah jihad ya. Bahkan banyak hadis yang mengatakan menyamakan seorang penuntut ilmu ya dengan orang yang berjihad yang ketika dia meninggal kemudian dia meninggal dalam keadaan syahid. Jadi maksudnya apa yang ditanamkan istri saya kepada anak saya bahwa saya berjuang itu bukan sekadar itu hanya memberikan bukan sesungguhnya, tapi itu memang arti dari sesungguhnya bahwa memang kita tengah berjuang. Gitu. Kita bukan karena mau sekadar ideal saja untuk menyembunyikan perasaan sebenarnya anak itu, tapi sebenarnya itu memberikan satu pahaman bahwa perjuangan itu dari kecil adalah belajar itu perjuangan ya. Yeah. Oke, bagus. Itu dia satu semakin panas ya perbincangan bersama dengan Brother Fadli hari ini. Untuk kita Brother Fadli, orang pun semakin ramai masuk dan insyaallah mudah-mudahan kita tunggukan dulu soalan-soalan daripada para penonton. Setelah yang menyaksikan itu di pengalaman beliau dan saya nak sambung sedikit tadi yang mana kita lihat cara istri beliau memberi kredit kepada istri beliau untuk mendidik anak. Sebab itulah ada pepatah yang mengatakan Brother Fadli, di sebalik kehebatan seorang lelaki terdapat seorang wanita tangguh di belakangnya. Ya. Saya tak setuju. Saya tak setuju. Kenapa Bagi tak setuju? pepatah itu mengatakan di balik lelaki yang sukses berjaya yang hebat ada seorang perempuan. Ya. Saya tak setuju sebab istri saya bukan di belakang saya tapi di sebelah saya. Jadi bukan di sebalik saya, di sebelah saya istri saya. Romantis sekali ya, bukan di sebalik ya, di sebelah ya. Kalau sebalik itu lagi disembunyikan ya. Oke, subhanallah. Sebab peranannya bukan hanya di belakang, jadi peranannya begitu besar. Seiring. Iya, seiring begitu. Sebab kalau ya memang ya kita paham lah maksudnya, tapi kadang-kadang di masyarakat kita seakan-akan dalam Islam itu sangat memuliakan perempuan, meninggikan perempuan, tapi ada sebagian masyarakat yang masih menomor duakan perempuan sehingga ya, khawatirnya disalahartikan. Tapi bagi saya istri saya bukan di belakang tapi di sebelah saya. Wah, sungguh romantis Brother Fadli ya. Kalau Nabila tengok ni cair lagi sekali lagi Nabila ya. Nanti boleh call lagi dengan buat video conference lagi dengan istrinya. Jadi itu suasana yang membunga-bungakan ya Brother Fadli. Oke, baik Tuan-tuan Rahman, sekali lagi terima kasih Anda yang baru saja masuk dengan kami. Hari ini kita berbual santai bersama Brother Fadli yang berada di US tentang topik pengalaman lockdown di US dan seputar sinetron. Kalau Anda rasa video ini bermanfaat, tolong share. Setidak-tidaknya kita memberi pendedahan kepada kawan-kawan kita atau di grup-grup atau sebagainya, kerana hari ini saya bukan saja nak berbicara tentang pengalaman beliau lockdown di US, tapi saya nak juga mencupil sedikit cerita-cerita tentang seputar sinetron. Kenapa? Sebab beliau merupakan dalam bidang media dan filem di Johns Hopkins University dan beliau pernah terlibat sebagai kru production dalam sinetron, beberapa sinetron yang ada di Indonesia bermula pada tahun 2015 dan 2016. Okey, Brother Fadli, saya rasa itu tentang lockdown lah, sedikit tentang lockdown. Kita telah berbicara banyak tentang lockdown dan sekarang saya nak anda cuba bercerita sedikit tentang passion anda dalam filem ataupun sinetron. Kalau di Indonesia drama, filem, media atau sinetron, bagaimana anda boleh terlibat dengan sinetron dan kenapa sinetron yang menjadi pilihan atau filem, industri filem menjadi pilihan anda? Silakan. Ya, kenapa sinetron? Sejujurnya saya katakan sebab keluarga. Ya, kebetulan atuk saya dulu seorang filmmaker, kemudian dia sampai menjadi seorang aktor. Kalau misalnya kawan-kawan pernah tengok, ada dulu sinetron Indonesia zaman dulu, judulnya Sidul. Pernah nampak tak, Cigo? Sidul dengan Rano Karno. Rano Karno. Dulu atuk saya pernah juga berlakon di Sidul. Jadi Sidul dulu tuh ada dua perempuan ya, satu Sarah, yang satu Jainab. Nah, atuk saya tuh dulu berlakon sebagai ayah daripada Jainab ya, yang panggilannya Cing Rohim. Jadi atuk saya memang juga di dunia itu, kemudian ayah saya pun sampai sekarang masih aktif di dunia film dan sinetron, lebih sekarang fokus di sinetron beberapa tahun terakhir. Sehingga dari kecil memang sudah terekspos dengan dunia itu. Ya, jadi walaupun sebenarnya dulu itu, sebenarnya masa kami kecil-kecil ini ayah saya sudah berpesan kepada anak-anaknya untuk jangan sampai anak-anak dia kami
bersaudara ini jangan sampai katanya ada yang masuk bekerja di dunia film katanya. Saya tak paham sebab apa. Tapi semakin saya dewasa, akhirnya saya paham bahwa kenapa, sebab dunia film dan dunia entertainment ini orang Indonesia kata dunia yang cukup berlendir. Jadi dunia yang banyak godaannya, banyak cobaannya begitu ya. Kalau frankly speaking, artis-artis mungkin perempuan banyak yang yang seksi-seksi dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya saya dari dulu sudah mau kerja di sinetron, tapi tak boleh sampai saya sudah kawin baru boleh diizinkan untuk kerja di sinetron. Jadi kalau udah kawin kan tenang sudah ada istri, begitulah mungkin agak-agaknya. Jadi itu terus terang sebab itu, dan memang saya juga tertarik selain daripada faktor itu sebab memang saya melihat bahwa media film ataupun sinetron itu adalah media yang efektif untuk kita menyebarkan kebaikan. Gitu. Jadi saya juga ingat dulu masa saya sekolah menengah pertama, kalau di Indonesia kan sekolah menengahnya terbagi menjadi 2. Menengah pertama, menengah atas. Menengah pertama mungkin kalau di Malaysia itu tahun ketiga. Yeah. Saya pun di sekolah ada tugasan, ada proyek akhir untuk membuat sebuah dissertation, dan itu pun saya sudah membincangkan pasal itu bahwa film sebagai media untuk menyebarkan kebaikan, dan begitu juga sinetron. Jadi kalau misalnya di antara para pekerja film, ya sinetron itu dinomor 2-kan. Kalau orang Indonesia kata itu sinetron itu dipandang sebelah mata. Ya, jadi kalau orang tengok pikir sinetron ini negatif. Padahal sebenarnya sinetron itu boleh saya katakan adalah medium paling efektif dan paling strategik untuk menyebarkan kebaikan. Untuk memberikan, kalau misalnya dalam konteks negara, misalnya Indonesia punya dasar negara namanya Pancasila, ya. Sinetron adalah medium yang paling tepat untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai Pancasila kalau di Indonesia kepada generasi yang baru. Jadi, sayangnya kemudian sinetron itu kurang digandrungi, kurang dianggap serius begitu. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Sebab sinetron ini dia jangkauannya sangat luas. Di Indonesia setiap hari yang nonton sinetron ini bisa jutaan orang, bisa puluhan juta orang di seluruh Indonesia. Ya, jadi kalau misalnya sinetron itu kontennya baik, bayangkan mungkin dalam 5 tahun, 10 tahun, itu orang Indonesia mentalitinya pun akan menjadi baik. Dan walaupun katakanlah sekarang anak-anak muda sudah kurang, tapi sekarang masih ada penonton setia sinetron, yaitu ibu-ibu di rumah, emak-emak ya, emak-emak, ibu-ibu di rumah, makci-makci di rumah, yang tak pernah absen tengok sinetron. Nah, kalaupun sinetron itu cuma boleh menjangkau makci-makci, tapi kalau kita tanya, dalam sebuah rumah tangga, yang paling berperanan siapa? Ibunya, seorang ibu, ya kan? Jadi kan, negara itu adalah kesatuan dari masyarakat. Masyarakat adalah kesatuan dari keluarga-keluarga. Jadi kan unit terkecil dari sebuah masyarakat, sebuah negara adalah keluarga. Nah, dan yang nonton sinetron, yang tengok sinetronnya adalah makci-makci, ibu-ibu, yang dia adalah manajer dari sebuah keluarga. Jadi yang dididik ya, yang ditembak, yang ditargetkan oleh sinetron adalah inti dari keluarga. Jadi kalau ibu-ibu ini kemudian diberikan konten-konten yang bagus, yang positif, maka ibu-ibu ini apa yang akan dia lakukan? Dia akan mendidik anaknya dengan baik juga. Dia akan mengingatkan suaminya kalau suaminya kemudian melenceng, suaminya kemudian terpesong, dia akan mengingatkan sebab dia mendapatkan konten setiap hari yang baik dari sinetron. Jadi sekali lagi sinetron ini potensinya adalah sangat besar, sangat strategik untuk menyebarkan kebaikan. Itu kenapa kemudian saya sangat tertarik kepada sinetron. Nah, kemudian kalau misalnya kualitinya masih kurang, ya justru sebab itu. Sebab orang masih jarang yang menganggap, orang masih jarang yang sadar akan besarnya dan strategiknya potensi dari sinetron yang menurut saya itu masih boleh kena dimaksimalkan. Dan sebenarnya itu juga yang menjadi proposal saya kepada negara Indonesia. Sebab saya dapat scholarship, jadi itu proposal saya buat essay saya kepada negara, dan saya sampaikan kenapa saya harus pergi ke US, kenapa saya mau belajar film dan media di US, kenapa bukan di Indonesia, kenapa bukan yang negara yang lain. Sebab saya ingin juga belajar sistemnya.
Saya ingin belajar bagaimana membuat apa namanya istilahnya macam studi banding kalau orang Indonesia kata. Saya belajari selain belajar cara selain betul. Selain belajar cara buat film yang betul, juga mempelajari industrinya. Bagaimana bahkan syarikat pekerjanya, macam mana sistemnya gitu. Jadi kalau di sini kan sudah rapi, sudah mapan, sudah bagus, sudah lama, tapi di Indonesia memang secara sistem masih terlalu berantakan ya kalau orang Indonesia kata. Jadi masih belum rapi, sistemnya juga masih sendiri-sendiri, belum termanage dengan baik, dan ya dengan beberapa bulan di sini saja saya sudah banyak hal yang menurut saya sebenarnya di Indonesia ini, khususnya di industri sinetron, yang boleh diperbaiki lagi. Oke, itu dia bagaimana pengalaman dan kenapa beliau memilih untuk cenderung kepada sinetron ataupun media dan film ini, dan kita lihat itulah wawasan beliau. Kita tahu sebenarnya film ini adalah seumpama pisau ya, Brother Fadli. Kalau pisau ini digunakan untuk kupas buah ataupun digunakan untuk potong sayur, maka manfaatnya juga untuk yang baik. Tapi kalau pisau ini digunakan untuk mencederakan diri atau orang lain, jadi manfaatnya juga akan jadi negatif. Jadi terpulanglah kepada siapa yang memegang pisau itu. Jadi beliau memilih untuk menjadikan sinetron ini sebagai media menyampaikan positif vibe ataupun pesan-pesan yang positif, dan dia secara tak langsung berada pada bila kita sampaikan dalam sinetron ataupun media film ini sebenarnya adalah pendidikan yang santai kepada masyarakat terus secara masyarakat langsung. Betul. Dan bagaimana sebenarnya masyarakat itu juga kadang-kadang terbawa-bawa dengan mula-mula terikut-ikut, dan mungkin lama-lama dia akan jadi ikhlas. Dan kadang-kadang kita lihat bahkan pakaian saja ya, Brother Fadli, kalau kita lihat apa yang dipakai tudungnya di dalam sinetron itu atau kerudungnya di sinetron itu, bahkan dia akan jadi ikutan pada orang ya. Saya ingat satu film yang cukup menjadi fenomena di Indonesia masa itu, sehingga kan film itu mendapat sambutan bukan saja di Indonesia, bahkan di Malaysia, Brunei, dan Singapura, dan serantau Asia Tenggara. Kita lihat yang itu disebut sebagai Ketika Cinta Bertasbih ya. Ketika Cinta Bertasbih itu, sehingga ada statistik dikeluarkan puluhan ribu masyarakat di Indonesia sudah, yang masyarakat wanita khususnya, yang beralih arah mengenakan tudung labuh karena yang dari tak pakai tudung karena terikut-ikut dengan peran wataknya Oki Setiana Dewi ya. Jadi itu kan positifnya, itu nilai positif daripada film dan sinetron. Tetapi dia ada sedikit perbezaan kalau saya nak bandingkan dengan yang ada di Malaysia, Brother Fadli. Sinetron yang ada di Malaysia dan kalau di Malaysia tetap panggil sinetron, Brother Fadli, walaupun di Malaysia ada sinetron yang ditayangkan langsung dari Indonesia melalui stasiun-stasiun TV, tapi di sini dipanggil sebagai drama berepisod. Kenapa agaknya drama episod di Indonesia itu seolah-olah macam tak ada penghujung, tak ada habisnya. Di Malaysia ni kalau paling kuat pun drama tu biasanya dalam 30 episod pun dah kira macam wow, dah cukup lama dah, rating yang bagus dah. Tapi di Indonesia itu saya dipahamkan sampai 200 siri episod, sampai beratus-ratus siri episod, dan sehingga kan rolling on the time, besok nak tayang hari ni rolling, esok nak tayang hari ni rolling. Dan kalau antara sinetron yang cukup mendapat sambutan dulu, kalau saya ingat lagi, kalau di stesen Indonesia itu adalah Tukang Bubur Nek Haji ya, Tukang Bubur Nek Haji, itu kan satu proses sinetronnya lama. Kenapa macam tak ada penghujungnya tu? Silakan. Yes. Saya akan menjawab dengan sebuah pertanyaan lagi. Kalau sinetron itu tak habis-habis, tandanya sinetron itu ramai yang tengok. Ya, jadi secara awal ada sinetron keluar, kemudian yang ratingnya bagus, rating dan share. Ya, rating. So, mananya orang ramai tengok. Kalau ramai orang tengok, ratingnya tinggi, share-nya tinggi, tentu iklan akan suka ya. Jadi stasiun TV itu akan lebih ramai lagi syarikat-syarikat yang akan ingin iklankan produknya di jeda komersial dari sinetron itu. Ya, sebab itu bahkan ya kadang-kadang kalau sinetron ini tengah top nih, tengah tinggi, rating 1, itu bahkan stasiun TV minta syarikat, minta production house untuk menambah episode. Jadi daripada 1 episode menjadi 2 episode. Supaya apa? Supaya dia boleh memblok TV sebelah. Jadi TV yang lain itu orang tak tengok, sebab orang semua tengok sinetron yang tengah trending nih.
Iya. Jadi begitu. Nah sekarang kalau misalnya sinetronnya ramai yang tengok, iklannya makin banyak, terus pertanyaan saya, terus buat apa dihentikan sinetronnya? Sebab mau dapat sinetron yang laku, mau dapat sinetron yang rating tinggi pun susah. So ketika sudah dapat rating tinggi, maka pembuat sinetron ini berpikir, ya kita kena jaga terus sinetron ini, sebab ini bagi ini menjadi lumbung uang. Iya, fenomena peluang. Iya, jadi buat apa kita kan hanya kasarnya hanya orang bodoh yang dapat uang depan muka kemudian diberhentikan gitu. Tapi memang begini, tapi itu diantara juga potret sebenarnya kurang bagusnya tadi ya berantakannya sistem di Indonesia. Jadi sebab itu tidak manusiawi. Ya memang kita dapat duit, macam saya menjadi kru saya dapat duit, tapi itu sangat tidak sehat. Gitu. Jadi macam tadi Bro Jumat, Cigo Jumat juga mengatakan satu hari satu episode, setiap hari syuting itu sangat tak sehat. Ya masa saya dulu juga sebagai kru sinetron, kita jam 7 pagi sudah harus sampai location. Selesai itu mungkin paling cepat adalah pukul 12 malam. Ya, realitinya boleh sampai pukul 1, boleh sampai pukul 2. Dan saya bekerja pada syarikat sinetron termasuk yang paling bagus, paling disiplin. Jadi syarikat-syarikat yang lain ini boleh sampai pukul 5 pagi, bahkan sampai pagi ke pagi lagi. Jadi sangat tak sehat. Dengan di syarikat yang saya bekerja pun sebelum saya pergi ke US tak lama ada kawan saya yang meninggal, yang kru sinetron juga. Sebab dia memang punya penyakit, dia punya diabetes dan memang terlalu penat, akhirnya dia meninggal. Jadi banyak akhirnya saya tak bicara satu syarikat, tapi ya yang saya cakap bahkan syarikat yang saya kerja ini di antara syarikat yang paling baik sistemnya. Tapi bayangkan syarikat-syarikat yang lain. Jadi ramai orang sinetron ini masa dia dapat duit, ya dia punya duit banyak, tapi untuk duit yang banyak itu hanya untuk dihabiskan pergi ke hospital. Sebab lepas dia syuting banyak tuh dia akan sakit. Sebab memang bayangkan kerja satu hari itu boleh 17 jam, 18 jam, 20 jam. Ya rehatnya mungkin, jadi betul-betul sangat tak sehat. Sedangkan misalnya di US ini, pekerja film itu udah sehari maksimum 8 jam. Lebih dari 8 jam kena bayar OT, overtime. Overtime pun selepas 8 jam satu kali setengah ganda. Jadi kemudian selepas 12 jam kalau masih lagi belum selesai akan OT-nya lebih tinggi lagi, rate-nya 2 kali ganda daripada jam yang biasa. Jadi sebagai pekerja kita bekerja dengan manusiawi. Lepas itu di sini juga kalau misalnya sudah bekerja rehat itu sekurang-kurangnya 12 jam. Jadi bayangkan di Indonesia di sinetron kita selesai pukul 2 pagi, pukul 7 sudah suruh datang lagi ke location. Itu rehat berapa? Sekitar 2 jam, 3 jam aja tuh ya. Rehat. Iya, belum perjalanan pergi ke rumah, dari rumah pergi ke location lagi. Jadi itu dari segi tidur, terus dari segi kehidupan bersama keluarga. Ya, jadi tak ada kesempatan untuk breakfast sekali dengan anak, dengan istri, dengan keluarga. Jadi penghidupan kita pun tak sehat lah dari segi apapun sangat tak sehat. Itu masalah di Indonesia. Itu yang juga yang saya akan cadangkan untuk selesaikan, maksudnya berkaca melihat dari yang di sini. Jadi di antara kelemahan di Indonesia memang kita tak punya syarikat pekerja yang kuat. Kalau di sini unionnya kuat. Jadi yang bincang dengan syarikat-syarikat itu adalah union, ya atas nama para pekerja. So bukan pekerja itu sendiri yang terus negotiate dengan company. Ya kan, tapi union itu yang akan melakukannya untuk mereka gitu. Jadi sangat, walaupun di Indonesia juga ada unionnya, tapi memang dulu sempat mati suri, dan alhamdulillah sebenarnya sejak 2 tahun terakhir union pekerja film di Indonesia itu namanya KFT, Karyawan Film dan Televisi, ini sudah mulai bangkit lagi. Tahun lalu sudah ada kongresnya. Nah, mudah-mudahan saya berharap union ini menjadi lebih kuat, ya, menjadi punya leverage, punya power untuk kemudian supaya hak-hak pekerja ini kemudian lebih diberikan. Sebab apa? Kita kerja hari-hari pun duit pun bukan banyak sangat pun. duit itu bukan banyak juga gitu. Jadi memang sangat tak sehat, ya. Hanya di Indonesia ada satu drama yang satu episodenya 45 menit sampai 1 jam. Bahkan tadi kalau rating tengah tinggi, bahkan kadang-kadang stasiun TV minta ada 2 episode sekali tayang.
Hanya di Indonesia yang kemudian full 45 menit itu dengan set yang real drama setiap hari satu episode hanya di Indonesia. Sebab itu impossible. Sebab impossible, nggak masuk akal. Mau kerja macam mana? Gitu. Sebab itu semua jangan heran kalau quality sinetron Indonesia pun kurang begitu baik, kurang begitu memberangsangkan. Sebab memang masanya sangat sedikit. Jadi kalau budgetnya juga sedikit, ya, masanya juga sedikit, jangankan orang Indonesia, siapa filmmaker yang paling hebat? Steven Spielberg. Mbak suruh dia buat drama setiap hari satu episode, 1 jam. Ya, dan dalam 1000 hari tak boleh ada cutinya. Nah, habis itu idenya habis semua. Jadi ya bayangkan. Iya, bayangkan secara fisik juga impossible. Sebab itu kesian orang-orang pekerja sinetron. Sebab itulah maksudnya kualitinya pun akhirnya kurang. Sebab kita itu padahal film itu kan sebenarnya adalah sebuah karya seni. Tapi sinetron di Indonesia ini sudah tak lagi macam karya seni. Dia lebih kepada kita pekerja ini macam mesin. Ya, mesin industri yang menggerakkan industri. Jadi ya begitulah. Jadi wajar. Sebab itu sinetron ini kadang-kadang dia punya camera work, dia punya pengambilan gambar ini kurang kreatif ya. Dia cuma tengok ini zoom, tengok 1, 2 gitu. Sebab memang masanya tak ada. Sampai zoomnya itu terlalu 2-3 kali lipat sampai ke mata ya. Terutama kalau scene yang udah marah itu terus ke mata, kan? Ya, ya. Lucu sekali itu. Kalau sudah ada scene yang lagi marah, yang lagi terkejut, jadi kameranya itu terus ke mata langsung ya. Tapi itu bukan tanpa alasan. Jadi memang sebagaimana dalam filmmaking itu semua hal itu dilakukan dengan reason, dengan alasan. Ada filosofinya. Ya, kalau dalam film ada kita bukan sekadar janji ada gambar, ambil mana-mana tak masalah. Tapi semua ada reason, ada alasan. Contoh misalnya, kalau misalnya ada ambil gambar angle dari bawah ke atas, itu untuk menandakan kebesaran. Contohnya mungkin seorang hakim yang punya kuasa atau seorang raja yang besar, maka kita akan letak kamera itu bawah dia supaya nampak besar, gitu kan. Kalau dari atas itu supaya dia nampak kecil, macam tak berdaya. So, balik kepada sinetron, orang Indonesia itu ukuran, jadi begini, ukuran TV orang Indonesia itu kecil-kecil. Ya, hanya jadi bukan besar-besar, mungkin orang di negara maju atau mungkin di Malaysia TV-nya sudah besar-besar, ya setengah ruang tamu, tapi orang Indonesia TV-nya ini kecil-kecil. Jadi gambar kita ini mesti padat-padat, mesti dia punya frame tuh kecil-kecil supaya orang tuh nampak. Sebab kalau TV-nya sudah kecil, lepas itu gambarnya pun tak di zoom, angle-nya jauh. Kalau angle-nya jauh ya tak nampak lah. Semakin tak nampak gitu. Jadi itu diantara alasan kenapa sinetron Indonesia ini dekat-dekat. Lepas itu di zoom. Nah, kenapa di zoom supaya ekspresi itu dan kenapa ekspresinya kadang-kadang over. Itu sebab supaya orang nampak. Sebab kadang-kadang orang tengok sinetron ini, kadang-kadang orang sambil masak, ya ibu-ibu tuh sambil masak, sambil mengajar anaknya belajar. Jadi sambil buat benda yang lain. Jadi dibuat konsep format sinetron itu adalah dia boleh tetap dinikmati, ditengok, orang boleh paham walaupun orang tengah buat kerja yang lain. Jadi sebab itulah gambarnya pun dekat-dekat, kemudian ekspresinya, suaranya pun agak berlebihan supaya orang boleh tetap mengikuti follow ceritanya walaupun dia tengah buat yang lain. Agak-agak begitu. Jadi ada alasannya juga. Ya. Oke, begitu semakin menarik perbincangan tentang sinetron bersama dengan Brother Fadli. Kita telah masuk kepada topik yang kedua seputar sinetron. Sebelum itu Fadli, kita nak sambung lagi sedikit lagi. Kita raikan dulu satu pertanyaan daripada penonton kita yang sedang live bersama dengan kita. Boleh kita raikan dulu? Boleh. Saya pinkan komennya di situ. Alright, itu dia daripada Al Muzammil Erilis. Ini sahabat kita juga. Oke, dia tanya adakah kos sara hidup mahal kat situ di US? Bagaimana kos sara hidup? Mungkin boleh ini yang bertanya mau membandingkan kos sara hidup di US dan di Australia ini ya. Tak silap rasanya orang ini sedang bekerja di Australia. Beliau sekarang tengah live di Australia. Maksudnya sekarang memang internasional, bukan dari Indonesia, Malaysia saja penontonnya. Dari Indonesia, dari Australia pun juga ada ya. Silakan. Iya, cukup mahal ya, di US cukup mahal. Ya terasa ya. Dulu saya di UK, tapi memang perbandingannya tak apple to apple, sebab saya dulu di UK itu saya duduk di negeri di kota yang paling murah di Middlesbrough. Jadi memang cukup murah.
Nah, tapi sekarang saya di sini di kota Baltimore, di negeri Maryland, state Maryland, dan di sini agak mahal juga. Saya dapat living cost dari pemerintah Indonesia sebulan sekitar $1.700, dan itu ya pemerintah memberikan uang sebesar itu sebab memang itulah standard living cost di sini. Jadi kalau ditanya berapa standard living cost di Baltimore, ya di Baltimore di Maryland ini untuk student ya agak-agak 1.700 per bulan lah. Jadi itu secara ringkas ya jawaban daripada Brother Fadli berkenaan tentang kos sara hidup. Ya. Oke, Dr. Afwan, kalau yang masih ada nak bertanya boleh kumpulkan soalan sebelum saya nak tutup bersama dengan Brother Fadli kita. Oke, Brother Fadli, kita teruskan dengan perbualan kita tadi berkenaan tentang sinetron. Saya tuh Brother Fadli sebenarnya saya yang tak sukanya dengan sinetron ini kenapa? Karena kadang-kadang tak realistik sangat lah cerita dia. Contoh ya, misalnya begini, kalau hero-nya itu dilanggar kereta dari jauh nih, dilanggar nih. Saya dilanggar nih, ini kereta, bunyi keretanya udah terlalu besar nih. Tiba-tiba bersambung minggu depan. Sudah mau dilanggar itu terus bersambung. Jadi mau tunggu tahu hero-nya itu mati atau tidak atau apa, tunggu lagi 1 minggu ke depan baru bersambung. Ya, sudahlah itu akhirnya sudah 2 menit itu kan dari keretanya dari corner tak sampai lagi, ulang lagi. Iya, jadi lagi-lagi. Nah, jadi misalnya kalau minggu depan sudah disambung lagi, diulang lagi pertamanya itu. Ternyata iklan lagi. Belum lagi dilanggar-langgar, setelah iklan baru terlanggar. Itu satu benda yang melucukan. Dan apa sebenarnya inti daripada pengarahan ataupun orang di belakang tabir dia melaksanakan cerita yang seumpama itu? Kenapa dia, adakah dia tak tahu itu adalah tak realistik ataupun sekadar memang hendak memancing emosi penonton atau macam mana? Silakan, Bante. Ya, yang pertama itu untuk memancing emosi tentu. Jadi begini, seperti yang saya cakap tadi bahwa di sinetron ini orang ingat sinetron ini orang ingat orang sinetron ini cuma buat apa namanya saja ya, buat ya. Tapi sebenarnya orang sinetron ini adalah orang-orang di balik layar ini orang-orang yang sebenarnya sangat scientific, sangat ilmiah dalam hal survei. Ya, kita kenapa dibuat begitu? Sebab itu berdasarkan survei. Semua itu ada dasar surveinya. Jadi sebab persaingan sinetron ini sangat tinggi. Di Indonesia ada private TV swasta ini ramai. So persaingan itu besar. Sebab itu kita mesti selalu mengakhiri sinetron, mengakhiri sebuah episode dengan cliffhanger. Ya benar-benar orang akan, saya kena tengok lagi nih. Ya, episode depan, esok kena tengok lagi. Sebab kalau tidak, dia akan pindah ke sinetron yang lain. So, di sinetron itu orang tengok sinetron sambil pegang remote, ya kan? Dia tak suka sikit, dia tengok channel sebelah, dia tengok channel yang lain. So itu bahkan di sinetron bukan cuma di akhir episode. Di sinetron stasiun TV itu bekerja sama dengan lembaga rating, rasanya di seluruh dunia pun ada rating Nielsen. Ya Nielsen, dia bekerja dengan Nielsen. Yang mereka menganalyze setiap menit. Jadi bukan sekadar di akhir atau di awal, tapi setiap menit itu ada analisanya, berapa penonton yang tengok, ketika kemudian tiba-tiba ada penonton yang ramai, kita akan analyze kenapa ramai, ceritanya pasal apa, tiba-tiba orang ramai tengok, ternyata ceritanya pasal hubungan tokoh E dengan tokoh B. Kalau begitu episode berikutnya kita akan lebih banyak lagi scene antara E dan B sebab orang suka gitu. Atau misal sebaliknya ketika tiba-tiba penonton ramai yang pindah channel, tiba-tiba ditinggalkan, kita akan analyze menit itu tengah scene siapa dengan siapa, atau itu scene tengah apa, apakah itu tengah misalnya ada kekerasan verbal atau mungkin itu terlalu bosan, itu semua dianalyze sehingga bahkan setiap menitnya kita tahu mana yang kena dibuat lagi, mana yang kena dikurangkan. Ya, termasuk yang tadi kenapa misalnya di akhir episode kena begitu ya supaya orang penasaran gitu. Jadi orang sinetron ini, orang stasiun TV sangat tak tunduk dengan survei, mananya sangat ilmiah, sangat saintifik. Jadi semua itu berdasarkan survei gitu. Jadi kenapa begitu? Kenapa semua yang sinetron begini begitu? Sebab itulah yang paling works,
itu yang paling sesuai, itu yang paling mendatangkan ramai orang tengok. Kira-kira begitu. Itulah jawaban dia sebenarnya adalah bukan mereka saja tapi mereka ada motif tertentu untuk menaikkan rating drama ataupun sinetron mereka. So, Fadli, kita sapa dulu penonton-penonton kita yang masih setia bersama dengan kita walaupun sejam lebih dah bersama dengan kita, Fadli. Boleh lagi kita teruskan sikit lagi bicara ini, Fadli, atau ada Sila. Ada masalah ya? Tidak mengganggu apa di sana. Okey, baik. Untuk pengetahuan Tuan Roman, saya bersiaran langsung 12 jam beza masa dengan Brother Fadli. Brother Fadli baru saja iftar daripada berbuka puasa di sana dan kita masih lagi menjalani puasa di tengah hari, insyaAllah. So, ada banyak komen-komen yang diberikan. Ada Pakcik Nasar di sini, terima kasih. Pakcik Nasaruddin, terima kasih. Dan Pakcik Rosdi Baharom. Pakcik Rosdi Baharom. Assalamualaikum Pakcik-pakcik sekalian. Jadi, dia kata apa, rindu pakcik tua kepada dua orang anak muda, bonus bila dapat menonton kedua mereka serentak. Masya Allah. Juga di sini ada soalan daripada Safwana Adam. Saya tak dapat pinkan soalan ini sebab dia komen di saya punya personal Facebook. Okey, lain kali penonton-penonton tolong komen di Facebook page Cikgu Jumat sebab di situ kita boleh pin dan lock terus. Tapi saya raikan juga soalan dia. Apa yang membuatkan Fadli bertahan lama berjauhan dengan family? Pernah tak upset dan dismotivate kerja dulu sendiri? Bagaimana cara mengatasinya? Saya rasa jawapan yang kedua tu kedua dan ketiga tu kita dah jawab. Yang pertama tu mungkin anda boleh uraikan sikit secara ringkas. Apa yang membuatkan anda bertahan, mampu bertahan? Iya, jadi saya itu adalah seorang pemimpi. Ya, jadi alhamdulillah dari kecil saya punya guru-guru yang motivator. Jadi saya tidak pernah less motivated. Jadi alhamdulillah dari saya sekolah rendah, saya punya guru-guru yang hebat. Kemudian saya sekolah di pesantren, ya sekolah menengah 6 tahun di pesantren. Saya boleh katakan semua guru saya itu motivator semua. Jadi setiap masuk kelas itu selalu motivasi. Dan saya masuk KTD pun, pensyarah-pensyarah di KTD pun ramai yang juga seorang motivator. Jadi macam paci-paci yang tadi kita sebut juga ya, selalu mendorong. Tapi itu adalah privilege bagi saya. Saya sadar bahwa ramai orang yang tak punya keadaan yang seberuntung saya. Saya sangat beruntung. Ramai orang yang yang hidup mungkin keluarganya pun kurang sejahtera. Jadi jangankan pikir pasal mimpi, jangankan pikir pasal motivasi, ya. Sebab itu kalau saya beberapa kali dijemput untuk memberikan motivation, jadi speaker, diundang menjadi speaker bagi motivasi. Tapi saya selalu tolak. Sebab apa? Sebab saya berada dalam posisi saya sekarang itu sebab saya privilege, sebab semua privilege saya, sebab saya lahir dari keluarga yang bercukupan, tak pernah pikir esok nak makan apa. Alhamdulillah selalu ada. Saya ada satu titik yang sukar dalam hidup lah, maksudnya begitu. Iya begitu. Saya punya guru-guru, cikgu-cikgu, pensyarah-pensyarah yang selalu motivasi. Itu yang membuat saya saya hanya berada dalam posisi yang selalu selesa, sehingga apa yang kemudian sekarang nampak itu adalah suatu konsekuensi gitu. Jadi mau saya lebih banyak faktor luaran daripada faktor saya sendiri sebenarnya. Itu yang membuat saya kadang-kadang saya tak buat apa-apa pun. Saya hanya menjalankan apa yang ada depan muka saya, dan ya itulah sebab saya tak pernah pikir pasal esok tak ada nasi. Alhamdulillah saya selalu selesa, sehingga apa yang membuat saya bertahan? Sebab saya bukannya berjuang sangat pun, maksudnya ini pun sudah dalam keadaan yang selesa. Itu yang membuat saya kalau sudah begini pun masih tak nak berjuang, masih tak nak belajar tinggi, sebab memang belajar itu memenatkan. Lalu nak jadi manusia macam mana sudah dalam keadaan yang selesa kemudian masih juga tak nak berjuang? Itu mungkin. Ya, okey, itu dia jawapan yang secara ringkas. Dan kita sapa dulu beberapa orang lagi penonton kita. Ada Senta Kagi di situ, ada Senta Kagi, Adnan Ahmad daripada Sempurna, Abdul Rafiq Fikri pun ada, Suryani ada, Jumani Tamari ada, dan juga Cikgu Kadir. Salam untuk sahabat di US, semoga sehat-sehat. Ingat lagi Cikgu Salam Kadir. Kadir. Okey, so itu dia antara penonton-penonton yang bersama dengan kita daripada awal sehingga habis. Terima kasih anda yang beri sokongan dengan Cikgu Jumat live show ini, dan saya rasa sudah menuju kepada
penghujung ya, dan ada satu soalan yang mungkin terakhir saya tanyakan kepada Brother Fadli sebelum saya bertanyakan bertanyakan tentang harapan beliau. Saya nak tanya dulu tentang satu sarana. Apakah sarana anda? Mungkin ada penonton-penonton yang terinspirasi dengan kisah hidup anda di sini dalam menuju menjadikan filem dan juga media ini sebagai satu platform menyampaikan positive vibes. Jadi apa sarana anda kepada yang mahu menjadikan bidang production filem dan media sebagai kerjaya? Silakan. Ya, yang pertama kena belajar sebab orang kata banyak buat film itu yang penting buat betul. Tapi semakin saya belajar memang semakin saya sadari bahwa buat film itu sukar. Ya. Tapi sebab itulah kita belajar. Gitu. Jadi kena belajar sebab memang tak sederhana. Jadi kena belajar banyak. Belajar tak semestinya macam saya yang pergi ke kampus. Tak, belajar itu dari mana-mana. Ya dari YouTube pun banyak. Sebab itu saya pun juga punya channel YouTube untuk saya juga share apa yang saya pelajari di sini. Jadi yang pertama kena belajar, yang kedua adalah kena buat. Ya, jadi jangan terlalu banyak ide tapi tak buat. Ya contohnya saya pun buat semua video dalam channel YouTube saya itu semuanya dibuat menggunakan handphone saja, menggunakan handphone. Sebab saya tak punya kamera, sebab saya tak ada duit untuk beli kamera. Jadi saya hanya guna handset saja. Ya, dan di awal-awal juga saya belum punya mikrofon ini. Ini pun mikrofon ini adalah mikrofon termurah dari kualitinya yang seperti ini begitu. Jadi kita buat dengan apa yang kita punya gitu. Jadi sebab orang kata idea itu mahal, tapi sebenarnya idea itu tak berapa mahal. Idea itu hanya untuk mencetuskan saja, tapi yang lebih penting daripada idea adalah execution. Jadi eksekusi. Ya, jadi sudah punya idea kena buat gitu. Macam tadi di awal sebelum kita mulakan session live kita ini kan ada video saya buat macam short video tentang social distancing. Itu pun saya hanya buat sendiri, tak ada orang lain, saya juga hanya buat pakai handset. Jadi kita buat dari apa yang ada. Ya. Jangan kita kadang-kadang orang tak buat-buat sebab apa? Sebab saya belum punya kamera, sebab saya belum punya mic, saya belum tak itu kalau begitu tak akan ada orang tak akan ada karya yang jadi. Kalau semua filmmaker, semua seniman, semua orang yang berkarya itu kemudian tidak memulai sebab tak komplit gearnya, alatnya. Jadi belajar, kemudian jangan terlalu lama, segera memulai, segera eksekusi. Kemudian sebab itulah dengan kita buat video, kemudian kita boleh menyadari apa yang akan diperbaiki. Kalau kawan-kawan tengok video di channel YouTube saya, tengok video pertama, video kedua, video ketiga tuh memang teruk sangat. So memang sangat buruk lah dia punya lightingnya terlalu gelap gitu. Tapi dengan itu saya belajar, next time, kena lampu kena letak sini. Next time kena buat pukul sebab saya tak ada lampu, jadi saya kena buat yang ada lampu. Matahari itu pun ada masalah sebab matahari ini kadang-kadang tertutup awan, tertutup apa. Tapi sekurang-kurangnya kita mulakan dulu dengan apa yang ada. Jadi yang penting itu. Nanti dengan itulah kita belajar, kita pun minta masukan ya, minta bertukar pikiran dengan orang-orang lain supaya kita bisa lebih baik. Itu mungkin. Ya, itu dia. Terima kasih banyak sekali lagi short answer daripada Brother Fadli. Fadli mengatakan bagaimana kalau anda nak bermula dalam bidang filem, bermula dengan apa yang anda ada, jangan tunggu nak komplit, nak tunggu sempurna baru anda nak bermula. Dan ya sudah pastinya yang paling penting sebelum melakukan bukan filem saja, apa-apa perkara dalam hidup kita memerlukan ilmu. So jangan pernah berhenti menuntut ilmu kerana ilmu itu sangat penting. Dia jadi bekal dan penunjuk arah kepada kita dalam apa-apa bidang yang kita ceburi. Dan anda boleh follow rapat Brother Fadli di Facebook beliau, Fadli Maulana Sapawi. Dan anda juga boleh follow Instagram beliau Fadli Maulana Sapawi juga, tak silap saya. Dan juga YouTube channel beliau iaitu Producer Wannabe. Producer Wannabe saya iklankan kat bawah dulu. Ni ejaan dia, Producer Wannabe itu macam mana? Macam ni. Dia banyak berceritakan tentang bagaimana konsep-konsep ataupun ilmu-ilmu yang mendalam tentang media dan filem. Mungkin para penonton yang ada di sini ada yang berminat untuk terus belajar tentang media dan filem, boleh follow beliau. Dan kita terus berikan semangat kepada beliau agar terus menghasilkan lagi video-video dalam YouTube yang bermanfaat dan khususnya kepada filem dan
media. Dan last sebelum kita last kali, saya disclaimer, Okay. saya pun tengah belajar, saya pun baru belajar film betul-betul baru 3 bulan, sebab saya baru sampai bulan Januari. Jadi maksudnya jangan dianggap saya ini pun sudah hebat dalam film dan media, tak, saya pun baru aja belajar, baru aja 1 semester. So kita sama-sama belajar. Saya sangat tertarik, saya tak sabar untuk berbagi idea, sembang-sembang tentang film dan media dengan kawan-kawan semua. Itu dia. Dari beliau sendiri bagaimana sebenarnya proses pembelajaran itu bersama-sama lah, maknanya apa yang input dia dapat daripada universiti dia dan dia cuba kongsikan semaksimal yang mungkin lah dengan penonton-penonton mungkin di sana. Dan itu dia, terima kasih kepada Brother Fadli, dan sekali lagi saya nak jemput anda untuk memberikan mungkin kata-kata akhir ataupun pengharapan kepada para penonton yang menyaksikan kita pada pagi ini, terutama yang bersama dengan kita daripada awal sehingga habis, kerana sejam 21 minit sekarang kita berkeudara, satu tempoh yang panjang, tapi mungkin kerana topik ini terkena dengan diri mereka dan mungkin mereka rasa ini adalah topik yang bersangkut paut dengan diri mereka, mungkin ada satu harapan yang anda boleh sampaikan kepada mereka. Silakan. Ya, pertama terima kasih kepada Cikgu Jumat, Brother Jumat yang sudah menjemput saya untuk kita sembang-sembang, ya, bersilaturahim. Alhamdulillah dengan live ini tadi pun banyak kawan-kawan saya dari Malaysia, kita dulu bersama-sama di college, kita boleh bersilaturahim dengan paci-paci juga di sana, bisa bersilaturahim. Alhamdulillah, terima kasih Brother Jumat. Dan ya, tentang kita kan tajuknya ini sebenarnya di awalnya tentang ini dulu ya, COVID ya, lockdown ya, PKP kalau di Malaysia. Ya paling ya saya tak boleh cakap apa-apa, hanya kita kena bersabar, ikuti kata pemerintah, ikuti kata expert. Sekarang di Indonesia pun lagi ramai lagi teori-teori konspirasi. Itu yang jangan sampai, ya. Saya ingat, sebab kita tengok betapa banyak pemerintah di berbagai negara yang tidak mendengarkan para saintis, yang tidak mendengarkan para expert, yang denial terhadap data. Akhirnya macam di US juga, mohon maaf termasuk di Indonesia, akhirnya ada keterlambatan, kelewatan dalam menyelesaikan ini, menghadapi ini. Nah, semestinya kita sudah belajar kan, sebab kita tak mendengarkan expert, itulah akhirnya kita menjadi kepada keadaan yang teruk. So sekarang semestinya kita belajar, jangan dengarkan selebriti. Ya sekarang banyak selebriti di Indonesia sekarang mulai konspirasi, padahal itu mungkin hanya supaya dapat view di YouTube-nya, ya kan. Jadi kita kena lebih cerdas, dengarkan siapa yang kalau dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlu dzikr, kepada pakarnya, kepada yang tahu kalau kita tak tahu. Ya, jadi ikuti para expert, ya, pemerintah kita dukung di negara kita masing-masing untuk melakukan yang terbaik. Kemudian masuk ke tajuk berikutnya tentang film, media, sinetron, terutama kepada ya kawan-kawan yang tertarik untuk membagi cerita, membagi kebaikan dengan media video, dengan media entertainment, tak cuma video, macam podcast pun audio, jadi audio, video, visual. Terus berbuat, terus eksekusi, buat apa yang boleh, jangan tunggu semua punya yang lengkap dulu, barang-barangnya, alat-alatnya, alat-alatan, semua start mula dengan apa yang kita punya. Lepas itu kita akan belajar, kita akan sama-sama belajar. Silakan kalau mau diskusi dengan saya, boleh dengan Facebook saya, dengan Instagram saya, atau di YouTube saya. Kita sama-sama belajar, sama-sama berbagi inspirasi, berbagi kebaikan. Mudah-mudahan, dan jangan lupa niatkan semua yang kita lakukan itu untuk ibadah, supaya semuanya tak sia-sia, dapat pahala. Sebab macam kalau saya ingat-ingat, saya buat satu video YouTube itu penat. Sebab saya kena buat skripnya dulu, saya kena research dulu, kan saya kena recall apa yang saya pelajari di kelas, saya kena tulis dulu semuanya. Jadi itu suatu usaha yang besar, yang penat. Sehingga saya pikir-pikir kalau saya tak niatkan untuk kebaikan, untuk ibadah, untuk membagi kebaikan, maka amatlah rugi saya. Gitu. Jadi ya kita sama-sama menyebarkan kebaikan supaya lebih baik lagi. Khususnya di bulan Ramadan ini, manfaatkan. Alhamdulillah saya juga baru menyelesaikan kelas-kelas saya, jadi bisa fokus balik ke Ramadan. Jadi perbanyak juga ibadah di Ramadan. Mudah-mudahan kita boleh menyelesaikan
menghadapi menjalani Ramadan di sisa-sisa hari ini dengan sebaik-baiknya. Itu saja. Kembalikan kepada Cikgu Jumat. Ya, itu dia. Sekali lagi terima kasih kepada Brother Fadli yang sudi bersama dengan kita membincangkan topik pengalaman beliau lockdown di US dan menceritakan tentang bidang yang beliau sudah pelajari di sana, iaitu berkenaan tentang seputar media dan filem dan sinetron tadi ya. Okey, tuan-tuan dan puan yang menyaksikan, terima kasih banyak. Sebelum saya nak menutup ataupun memberi kesimpulan, saya nak beri iklan sedikit untuk esok. Kita akan bersama dengan seorang lagi panel membincangkan satu topik yang menarik, iaitu memberi tak diminta. Saya ulang semula, topiknya memberi tak diminta. Dan siapakah panel dia? Saya akan share dulu di screen. Saya akan share screen sekejap. Saya akan share. Mana ya? Sekejap. Sebentar di share di screen. Okey. Nampak tak? Nampak. Nampak ya? Nampak ya? Ni nampak? Tak nampak? Okey, sorry tak nampak. Okey, tak apa. Sebenarnya saya nak beritahu bahawa esok adalah kita akan bersama dengan seorang figure juga. Kalau hari ini kita bicara tentang filem dan industri yang behind the scene, besok kita bicara tentang pemain filem. Okey, beliau adalah Man Raja Lawak. Okey, Man Raja Lawak yang sudah mestinya dikenali ramai. Man Raja Lawak ini adalah seorang artis Malaysia yang popular dengan cerita-cerita lucu beliau, dan beliau baru saja pada tahun lepas memenangi Maharaja Lawak Mega di pentas yang sangat besar sebagai juara bersama dengan kumpulan Putih. Dan beliau ni ada satu benda yang menarik dalam tempoh PKP di negara kita ni. Beliau telah memberi satu contribution yang saya rasa tak semua artis yang dalam Malaysia ni boleh buat benda yang sama macam beliau buat. Kerana untuk itu saya membawakan satu topik, iaitu memberi tak minta dibalas atau memberi tanpa minta dibalas. So esok kita akan bersama dengan beliau pada pukul 10 pagi juga, pada masa yang sama, hari yang berbeza, esok pada pukul 10 pagi. Jangan lupa terus follow Facebook saya, like page Facebook page saya Cikgu Jumat untuk mendapatkan notification live saya setiap hari, kerana saya akan mendatangkan pelbagai panel-panel dengan pelbagai topik yang mudah-mudahan memberi sedikit manfaat kepada tuan-tuan dan puan yang menyaksikan video ini. Dan tanpa penonton, kita dalam Cikgu Jumat Live Show ini tidak ada maknanya. So anda adalah kekuatan kepada Cikgu Jumat Live Show ini akan berkembang kalau anda sentiasa memberi sokongan, dan mudah-mudahan apa yang saya buat ini adalah satu bentuk yang diterima sebagai amal yang soleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita nak memberi kepada makanan minda kepada masyarakat bahawa dalam tempoh yang banyak ini kita luangkan masa untuk belajar ilmu-ilmu yang baru mungkin daripada orang lain, daripada panel-panel yang saya jemput. Dan mudah-mudahan kita semua terus semangat dalam bulan Ramadan seperti yang Brother Fadli sebutkan. Manfaatkan bulan Ramadan kerana terlalu banyak offer-offer ganjaran-ganjaran yang Allah berikan dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Allah berlipat kali gandakan pahala di sisinya, dan agaklah rugi kalau kita fokus kepada benda-benda lain tapi terlepas akan bulan Ramadan ini. Itu dia. Saya juga ucapkan salam Ramadan kepada anda yang menyaksikan dan kepada Brother Fadli sebagai panel kita hari ini. Dan itu sahaja daripada saya. Terima kasih anda yang menonton, terima kasih anda yang like, terima kasih anda yang share, terima kasih kepada anda yang bertanya soalan dan semua yang memberi sokongan. Saya Cikgu Jumat daripada Cikgu Jumat Live Show mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada anda semua. Salam, sampai jumpa lagi esok dalam rancangan Cikgu Jumat Live Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.